Kalau aku magangnya dari mulai semester 5 ya. Iya, Semester 5 yang pertama itu magangnya di Solo Technopark. iya, Terus yang kedua itu di PLN, iya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu. Terus yang ketiga yang terakhir itu di PT Asano Gear Indonesia. Jadi aku membangun ketiga di situ mulai dari dasarnya. Yang paling pertama yang aku lakuin itu adalah membentuk 5R. Energis itu pemasangan aliran listrik. Iya. Jadi benar-benar dari listrik yang nol dipasang aliran biar bisa dipakai oleh warga-warga. Kan kalau kayak aku dulu kan magangnya semester 5 dan 6 itu bukan di bagian K3 kan. Nah, itu aku benar-benar belajar banyak hal selain di luar K3 kayak gitu. Halo Sobat Safety, selamat datang di podcast SAFE, Safety Awareness for Everyone. Dengan saya di sini sebagai pembawa acara Muhammad Afrizal Auni Syukur dengan NIM V8124086. Dengan bintang tamu kita pada hari ini, Juliana, K3 2021. halo Mbak Ju, apa kabar nih hari ini? Baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Kalau dari aku sendiri sih baik ya Mbak. Ya biasalah Mbak, tugas-tugas banyak. Nah, kalau sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh kenalan dulu nggak sih Mbak? Nama lengkap dan angkatan berapa sama asalnya dari mana? Oh ya, sebelumnya kenalin, nama aku Juliana, K3 angkatan 2021. Aku asalnya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, kalau sekarang tuh sedang sibuk ngapain sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau sekarang karena semester 8 sibuknya ya pasti skripsian ya. Iya. Itu juga kemarin terakhir habis sertifikasi ahli hygiene industri muda itu dari prodi sendiri gratis. Kalau lain-lain gitu ada nggak Mbak sertifikasi dari luar gitu atau gimana? Kalau dari luar sih aku belum ada yang ngambil ya. Cuman dari prodi itu kemarin aku udah dapat 2. Yang pertama itu ahli K3. Iya. Itu BNSP, itu udah dari semester kemarin untuk tesnya. Terus kalau yang ahli K3 untuk yang hygiene industri muda ini baru di tahun ini. Kalau di CV Mbak Ju saya lihat ada ISO tuh Mbak. Ya kalau misalkan yang ISO itu ngambilnya online. Iya. Nah itu gratis, cuman nggak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu dianggap ya kalau misalkan di dunia kerja, karena itu belum resmi gitu. Dari ISO belum resmi. Penerbitnya belum resmi. Nah, keren banget sih Kak, itu pengalamannya juga magang. Kalau boleh tahu magang di mana aja sih Kak udahnya? Kalau aku magangnya dari mulai semester 5 ya. Ya. Semester 5 yang pertama itu magangnya di Solo Technopark. Ya. Itu udah tahu kan pasti. Iya, sudah tahu. Di Solo Technopark. Ya. Terus yang kedua itu di PLN, Ya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu. Terus yang ketiga yang terakhir itu di PT Asano Gear Indonesia. Berarti yang terakhir itu kapan Pak? Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun kemarin mulainya, cuman selesainya di Januari. Januari tahun kemarin. ini. Waduh, keren banget sih Kak magangnya. Nah, itu nanti magangnya bisa ceritain nggak Kak? Itu dari awal tuh sampai akhir tuh gimana magangnya? Kayak ada kesulitan pas magang atau ada masalah-masalah apa gitu? Bisa cerita apa gimana? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi aku itu magangnya di yang semester 5 dan semester 6 itu enggak di K3, enggak di bagian K3. Jadi baru magang di K3 itu di semester akhir, semester 7. Nah, untuk semester 5-nya itu aku magang di bagian manufacturing. Jadi dia masih ada K3-nya, cuman masih merangkak. Jadi benar-benar mengolah. Jadi aku di sana, tugas aku di Solo Technopark itu membikin K3. Jadi kayak benar-benar mulai dari nol. Di sana K3-nya nggak ada. Waktu itu mentor aku orangnya teknik, jadi dia lumayan tahu juga tentang K3, jadi enak. Jadi aku membangun K3 di situ mulai dari dasarnya. Yang paling pertama yang aku lakuin itu adalah membentuk 5R. Tuh, jadi 5R. Udah belajar 5R belum? Boleh dijelasin nggak kalau 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah itu sistem dasar banget di K3 terkait lingkungan. So aku juga bikin buku saku, output aku. Jadi kan kita kalau magang itu ada outputnya ya. Nah output aku pas di semester 5 itu ada 3. Yang pertama buku saku tentang 5R, buku saku tentang K3, dan modul buat 5R dan K3 gitu. Kalau yang selanjutnya gimana Mbak yang tadi? Nah kalau untuk yang semester 6 itu aku di PLN. Nah PLN itu aku masuknya malah ke konstruksi, bagian konstruksinya kan. Nah itu masuk ke teknik elektro. Situ aku belajarnya listrik kayak gitu.
Nah di sana aku juga membangun K3 lagi kayak gitu, kurang lebih mirip lah yang output aku, tapi waktu itu karena PLN-nya aku hybrid gitu, yang ke lapangan dan juga ke kantor, tapi lebih banyak 70% ke lapangan. Enggak. Kantor. Di kantor. Jadi makanya outputnya aku pakai buku saku untuk ergonomi kayak gitu, ergonomi perkantoran. Itu nggak ngurusin ergonomi aja kan Mbak? Pasti ada beberapa hal yang lainnya gitu. Iya, ada beberapa yang lain juga. Boleh ceritain kan Mbak itu apa aja? Nah, kalau selama di sana itu aku kan ke lapangan. Ke lapangan itu membangun, jadi divisi aku dulu itu konstruksi listrik perdesaan. Jadi aku ke desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah untuk membangun listrik kayak gitu. Jadi mungkin K3-nya itu lebih ke bagaimana sistem perjalanan dari kota asal ke desa. Nah, karena itu luar kota gitu. Nah, itu gimana cek kendaraan segala macam yang dipersiapin. Terus pas di desanya juga itu bagaimana kita berkomunikasi baik dengan warga-warga. Nah, kayak gitu. Kalau dari pihak ketiganya ada ikut andil nggak Mbak dalam pemasangan itu nggak? Apa penyaluran listriknya itu? Kalau ketiga di PLN itu benar-benar ketat sih sebenarnya. Karena ketika kita melakukan, kan aku waktu itu energize gitu kan. Ke energize itu pemasangan aliran listrik. Jadi benar-benar dari listrik yang nol dipasang aliran biar bisa dipakai oleh warga-warga kayak gitu. Nah, itu pas pemasangannya itu kan perlu naik ke gardunya gitu kan. Nah, itu pakai body harness kayak gitu, helmet, terus pakai sarung tangan juga, safety shoes kayak gitu. Jadi K3-nya lebih mengawasi gimana para pekerjanya itu ketika naik gitu. Terus ketika menyalakan aliran listrik apakah udah sesuai dengan ketentuan. Jadi aku waktu itu lebih ke pengawasan dan pencatatan. Tapi kayak di masa magang itu pernah ada kasus kecelakaan gitu apa gimana Mbak? Kalau selama aku magang sih untungnya belum pernah ada kecelakaan langsung yang kecelakaan besar. Untuk kecelakaannya itu lebih ke mungkin tangan tersayat seperti itu, yang darahnya yang kecil, nggak yang kecelakaan besar atau near miss. Tapi itu pernah ada kayak pekerja yang ngeluh gitu nggak Mbak, kayak kok tiba-tiba mudah kena kecelakaan gitu? Kalau ngeluh untuk kecelakaan sih jarang ya. Cuman lebih banyak kalau pekerja-pekerja itu ngeluhnya karena kita suruh pakai APD. Kayak gitu. Biasa kan banyak tuh bapak-bapak ya, bapak-bapak yang mereka udah ahli, udah sepuh dan kayak ngerasanya saya tuh udah 5 tahun, udah 10 tahun kerja di sini, nggak pakai LPD tuh masih baik-baik aja gitu. Terus kita orang K3 yang tiba-tiba datang kayak nyuruh pakai LPD ini segala macam, itu agak sulitnya di situ sih biasanya. Tapi kalau dari Mbak Ju sendiri cara ngatasinya itu gimana Mbak? Cara ngatasinya tuh kadang kalau misalkan anak magang itu emang agak kurang didengar ya. Jadi di magang itu tiap magang-magang selalu ada pasti mentor. Jadi ketika kita masuk ke dalam perusahaan mengasih satu mentor untuk kita, untuk membimbing kita selama magang. Nah, aku biasanya komunikasiin ke mentorku. Jadi kalau misalkan ada yang menurut aku kurang, APD-nya harus diperbaiki, harus ini, aku komunikasiin dulu pertamanya ke mentor aku. Nah, kalau misalkan dari mentor aku baru dia terusin gitu. Kadang atau enggak dia suruh aku terjun ke lapangan langsung, tapi dia bimbing gitu. Jadi dia ngeliat aku ngapain gitu. Berarti cara ngatasi penolakannya itu dari itu tadi Mbak, kayak konsultasi ke mentornya gitu. Karena kita kan di perusahaan kita bukan siapa-siapa ya. Jadi kayak apa-apa aku biasanya konsultasikan ke mentor terus. Kalau untuk yang selanjutnya gimana Pak, magang selanjutnya yang mungkin dari PT tadi? Itu kan tadi yang K3 ya. Nah, kalau misalkan dari K3 sendiri itu di PT Asano Gear Indonesia. Nah, itu di situ benar-benar berbeda banget dari magang-magang aku sebelumnya. Yang sebelumnya santai, kayak kerjaan tugas nggak begitu banyak. Tapi di PT Asano Gear itu benar-benar yang kerjanya full seharian, nggak ada nganggur kayak gitu-gitu. Jadi aku awal-awal adaptasinya sih kayak dulu kan nggak kayak gini gitu, sekarang kayak gini, jadi harus mulai adaptasi lagi. Jadi ke tempat 3 perusahaan itu aku tiap masuk selalu adaptasi lagi karena lingkungannya benar-benar beda kayak gitu. Tapi
proses adaptasinya kalau boleh tahu gimana tuh Mbak di perusahaan yang paling baru? Adaptasinya kan aku agak, kalau ngomong agak kikuk gitu kan, agak susah. Nah itu aku biasa belajar ngomongnya dari orang-orang lingkup terdekat dulu. Jadi kan aku kerjanya di kantor dan di plan. Nah jadi sebelum aku terjun ke plan itu aku ngobrol dulu sama orang-orang yang di kantor sekitar aku gitu, sama anak magang juga gitu. Terus sama mentor aku juga kayak ngomong komunikasi gimana sih cara aku harus menghadapi para pekerja-pekerjaan ini gitu kan. Soalnya kalau misalkan cewek magang biasa itu pasti nggak lepas dari catcalling kan. Nah itu biasa aku nanya tuh ke mentor aku. Kebetulan mentor aku cewek dan cowok. Mentor aku ada 2 waktu itu. Nah itu aku kayak gimana sih ngadepinnya gitu. Takut salah-salah gitu kan. Soalnya kita kan orang asing ya di sana. Begitu. Terus kalau dari mereka ya nggak usah diladenin, didiamin aja. Aku kan ngerasanya kalau misalkan ada yang ngomong nggak aku ladenin, aku takut kenapa-napa ya. Gitu. Tapi ternyata itu nggak apa-apa gitu. Kalau ada masalah-masalah gitu nggak pas selama magang itu pernah nemuin beberapa masalah gitu nggak? Masalah pasti ada sih. Di setiap magang itu pasti selalu ada masalah gitu. Kalau misalkan di tempat aku dulu masalahnya itu pendokumentasian gitu. Kan banyak orang biasa kalau misalkan udah hektik, udah sama kegiatannya itu lupa untuk mendokumentasi secara gambar atau secara dokumen yang tulis gitu. Waktu itu keteledoran lupa untuk mendokumentasi beberapa foto gitu. Tapi kalau itu ada itu nggak Mbak, ada kayak punishment-nya atau gimana gitu nggak Mbak kalau ada kelalaian atau gimana? Kalau kelalaian karena kita anak magang dan itu kita disuruh belajar, bukan kita bekerja. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, bukannya dimarahin, tapi kita malah diajarin, dikasih tahu yang mana benar, yang mana salah, gitu. Untungnya selama aku magang di 3 semester ini tuh, mentor aku tuh pada baik-baik semua, nggak ada yang galak, nggak ada yang marahin, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Jadi aku enjoy aja. Kalau dari pihak pekerja yang melakukan kesalahan gitu ada nggak Mbak punishment-nya gitu apa? Kalau misalkan dari pekerjanya sendiri udah ada. Jadi kalau pekerjanya itu kan mereka udah punya SOP-nya sendiri ya. Ada pelanggaran. Aku waktu itu ada lihat juga tuh buku pasal-pasalnya kayak gitu kan. Nah, di situ di kontraknya ada misalkan dia nggak masuknya telat, apa yang terjadi gitu-gitu. Dari pengalaman Mbak Ju gimana? Ada yang paling membekas gitu nggak Mbak? Lebih ke ketika aku disuruh ngomong langsung untuk menjelaskan kepada pekerja-pekerja gitu. Karena aku lebih banyaknya kerjanya di kantor kan. Tapi ada suatu waktu aku disuruh untuk ke plan dan ngejelasin ke setiap bagian divisi itu terkait tentang sampah 5 warna. Jadi kan sampah itu ada 3 warna. Nah tapi di perusahaan aku sekarang baru nerapin 5 warna. Nah jadi itu aku sosialisasi terkait sampah-sampah 5 warna itu. Jadi kayak gimana mereka harus masukkan sampah yang mana. Jadi aku ngejelasin ke divisi-divisi yang ada gitu. Jadi aku turun langsung ke lapangan, ke plan gitu. Aku ikut safety briefing kayak gitu. Nah kalau boleh tahu kesan pesan selama magangnya itu gimana ya Mbak? Kalau kesannya sih kita lebih beneran terjun ke dunia nyata ya. Dunia kerja yang benar-benar beda banget, apalagi pas kita kuliah gitu. Terus kita jadi belajar banyak juga. Aku diajarin banyak hal di sana, kayak yang nggak diajarin di kuliah tuh ada gitu banyak. Terus untuk pesannya ya mungkin pesannya dari aku tuh jangan berhenti buat belajar gitu. Kamu harus mau belajar terus. Kan kalau kayak aku dulu kan magangnya semester 5 dan 6 itu bukan di bagian K3 kan. Nah, itu aku benar-benar belajar banyak hal selain di luar K3 kayak gitu. Jadi kayak kita selalu nanya nih ke mentornya, apa yang bisa kamu kerjain, apa yang bisa kamu pelajarin gitu. Aku juga waktu di PLN itu jadi belajar aplikasi baru, itu namanya QGIS. Itu pemetaan untuk listrik kayak gitu. Nah itu kan di dunia kuliah nggak ada belajar yang kayak gitu. Nah sedangkan pas di sana karena aku tanya dan minta itu diajarin kayak gitu. Jadi kita harus selalu mau buat belajar, bertanya kayak gitu. Kalau misalkan nggak tahu, benar-benar nggak tahu tuh jangan so tahu. Jadi kayak nanya gitu, yang benar yang mana, yang baik gimana kayak gitu. Kalau ada nggak Mbak tips and trick sebelum magang gitu, ada nggak dari Mbak Ju sendiri? Kalau aku magang itu kan apply-nya adalah CV dan LinkedIn kan. Nah jadi kalau dari aku tips dan triknya mungkin boleh
perbaikin CV mulai dari sekarang gitu. Aku mulai aktif di LinkedIn, apa aja diupload gitu. Kegiatan yang relate sama K3 kayak gitu selama perkuliahan. Kalau misalkan kayak kalian ada praktik segala macam itu lebih baiknya diupload aja di LinkedIn ya, kayak kegiatan habis kegiatan sekarang lagi ngapain kayak gitu. Lagi habis praktik kayak yang pengukuran itu bisa dimasukin ke dalam LinkedIn, kan ada dokumentasinya juga, itu masukin LinkedIn kayak gitu. Soalnya waktu aku pas keterima di magang itu aku ditanyain terkait postingan-postingan aku di LinkedIn. Jadi mereka benar-benar memperhatikan CV dan LinkedIn yang aku kirimkan. Wah, terima kasih ya Mbak Aju atas cerita-ceritanya yang benar-benar inspiratif. Semoga makin sukses ke depannya. Amin, kamu juga ya. Iya. Oke Sobat Safety, itu dia obrolan safe kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.